bisa menggunakan tawas untuk esterifikasi, bisa menggunakan zirconium. Zirconium ini kalau di Kalimantan Barat itu banyak ditemukan bisa diperoleh di Kabupaten Ketapang dari pasir zirkon. Terus juga kalau menggunakan reaksi transesterifikasi, katalis yang umum digunakan yang sudah kami kembangkan, salah satunya menggunakan abu tandan kosong kapal kawit. Terus menggunakan logam magnesium, kalsium, zinc, dan lain-lain. Sedangkan beberapa riset yang kami kembangkan itu bisa kami produksi reaksi secara simultan antara proses esterifikasi dan proses esterifikasi. Salah satunya menggunakan katalis quinine. Katalis itu ada dua jenis, ada katalis heterogen dan homogen. Kalau katalis homogen ya pastinya akan susah untuk dipisahkan ketika hasil reaksi sudah eh, ketika reaksi sudah berlangsung. Di sini kami mengembangkan dari tim kami mengembangkan katalis heterogen. Sudah ada sudah kami mulai dari tahun 2010 tentang pengembangan katalis heterogen ini. Dari tahun 2010 sudah kami kembangkan oleh tim kami. Salah satunya menggunakan tawas dan yang terbaru ini kami menggunakan geopolimer. Ini merupakan roadmap penelitian biodiesel yang dipimpin langsung oleh pimpinan grup riset ini yaitu Prof. Tamrin Usman. Beliau ini melakukan riset biodiesel dari tahun 2002, dari tahun 2000-an ya sampai saat ini. Ini sehingga diperoleh beberapa paten untuk produksi biodiesel, terutama untuk katalis dalam produksi biodiesel. Yang pertama itu menggunakan abu tankos, kemudian menggunakan katalis bifungsional yang menggunakan quininin, terus juga menggunakan zeolit yang diimpregnasi dengan logam Sn, terus juga di tahun 2000 di tahun 2019 kami mulai mengembangkan katalis-katalis dari geopolimer. Dari 2019 sampai saat ini kami coba mengembangkan katalis geopolimer ini. Kenapa geopolimer? Karena memang geopolimer itu secara struktur itu sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai katalis. Geopolimer saat ini memang lebih banyak dikenal di dunia lebih dikenal sebagai bahan baku untuk pembuatan beton yang lebih ringan, terus juga memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat gitu. Kami melihat bahwa dengan melakukan modifikasi, terutama modifikasi eh, dari pori-pori, melakukan modifikasi fungsi, bisa meningkatkan kemampuan dari geopolimer yang sebelumnya ketika kami coba dijadikan sebagai katalis, kemampuannya itu tidak terlalu bagus. Tapi ketika kami modifikasi dengan penambahan bahan-bahan tertentu, dengan pembukaan pori-pori, pori-pori dari geopolimer itu kami besarkan sehingga meningkatkan sifat fisik dan sifat kimia dari geopolimer sebagai katalis. Pada umumnya komposit geopolimer itu eh, banyak riset dari tahun 2008 ya. Dari 2008 oleh David itu geopolimer merupakan salah satu bahan yang dicanangkan sebagai bahan baku campur beton. Makanya geopolimer sebagai katalis itu masih sangat minim sekali risetnya eh, untuk jadikan katalis baik itu untuk produksi biodiesel atau untuk katalis-katalis dalam industri kimia seperti itu. Nah, makanya di luar negeri sudah banyak dikembangkan geopolimer sebagai bahan baku beton, baik itu sebagai untuk bangunan, bahan baku bangunan dan yang lainnya. Geopolimer itu bahan baku pada umumnya yang digunakan dalam pembuatan geopolimer yaitu bisa dari berbagai macam seperti dari limbah abu terbang dari batu bara, terus juga dari fly ash, terus juga bisa dari eh, tanah liat, terus juga sebenarnya kalau dari riset yang dilakukan oleh
Prof. Didi dan Prof. Hanza Bansuri di Institut Teknologi 10 November di ITS, itu beliau memanfaatkan bahan baku dalam pembuatan biopolimer dari lumpur lapindo gitu. Jadi bahan bakunya itu sebenarnya dalam pembuatan biopolimer ini sangat mudah untuk kita dapatkan. Makanya eh, untuk pemanfaatan biopolimer dalam dunia industri ini memiliki peluang yang sangat besar. Proses pembuatannya juga sangat cepat. Ini seperti kita membuat adonan semen, tinggal dicampurkan nanti bahan baku yang umum digunakan seperti tadi misalnya limbah abu terbang dari batu bara, terus dicampurkan dengan NaOH, terus juga ditambahkan dengan natrium silikat. Ketika dicampurkan ini terus akan membentuk proses reaksi kimia yang namanya biopolimerisasi. Ketika terjadi biopolimerisasi ini akan membentuk rongga-rongga yang bisa dimanfaatkan dalam reaksi-reaksi kimia, terutama nanti dalam mengkatalisis produksi biodiesel tersebut. Oke, ini eh, secara umum gambaran dari reaksi kami. eh, dari penelitian yang kami lakukan itu, kami membuat biopolimer dari tanah liat atau kaolin yang kami peroleh dari kami kembangkan biopolimer ini. Dari riset yang kami kembangkan ini, biopolimer ini sudah diaplikasikan ke berbagai selain reaksi untuk proses esterifikasi, kami juga gunakan sebagai bahan baku untuk menghilangkan warna dari CPO sendiri. Karena ya seperti kita ketahui bahwa CPO itu banyak sekali mengandung beta karoten sehingga warnanya sangat berwarna merah sampai kali. Untuk misalnya akan diolah menjadi minyak goreng atau menjadi biodiesel, beta karoten ini akan mengganggu sekali dalam proses tersebut, baik itu proses pembuatan minyak goreng atau proses biodiesel. Makanya kami gunakan sebagai eh, biopolimer ini di tahap awal digunakan sebagai adsorbent. Kemudian di tahap selanjutnya, kemudian eh, kami tambahkan metanol di sini di proses ini. Setelah proses adsorpsi, kemudian kami tambahkan metanol sebagai reaktan untuk memproduksi dari biodiesel. Tuh. Dari hasil yang kami tambahkan ini, prosesnya disinilah eh, eh, proses pembentukan biodiesel dengan katalis biopolimer tersebut. Ini eh, sehingga dihasilkan biodiesel yang bisa kita gunakan. Nah, dari hasil riset yang kami lakukan, itu kami lakukan beberapa percobaan. Yang pertama, kita gunakan sebagai adsorben untuk mengabsorpsi asam lemak. Kenapa kita lakukan tahap ini? Karena yang pertama tadi, di proses awal, di proses untuk memproduksi biodiesel, asam lemak ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan produksi biodiesel. Di skala industri, biasanya akan dilakukan proses bleaching terlebih dahulu, atau proses bleaching itu proses untuk menghilangkan asam lemak bebas yang ada pada bahan baku. Di tahap yang kami lakukan itu tanpa melakukan proses bleaching, tapi asam lemak yang ada itu kami absorpsi menggunakan biopolimer ini sehingga kami tidak perlu melewati step proses bleaching sehingga di sini biopolimer bisa langsung sebagai adsorb bisa langsung sebagai yang bisa menjadi katalis secara langsung seperti itu. Penelitian kami, geopolimer yang dimodifikasi itu bisa menurunkan asam lemak bebas yang terkandung dalam CPO. Nah, setelah asam lemak bebas yang terkandung CPO ini sudah menurun, kemudian lalu kami tambahkan bahan baku tadi kami tambahkan dengan metanol.
Setelah ditambahkan metanol, barulah proses reaksi esterifikasi, reaksi transesterifikasi itu terjadi. Nah, dari hasil proses transesterifikasi tersebut, kemudian kita bisa mendapatkan yang namanya produk akhirnya berupa biodiesel sebagai yang bisa digunakan sebagai bahan baku dalam bahan baku yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar pengganti solar seperti itu. Dari penelitian yang kami lakukan itu kapasitas absorpsi, kemampuan menurunkan asam lemak bebas dari geopolimer itu cukup efektif. Eh, Efisiensinya itu sekitar 84% dalam waktu eh, kurang lebih maksimal sekitar 3 jam itu mampu menurunkan asam lemak bebas yang terkandung dalam EPFA hingga ini bisa digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel. Kemudian dari hasil proses absorpsi, setelah proses absorpsi, kemudian kami lakukan proses namanya transesterifikasi menggunakan biopolimer tersebut. Nah, di proses transesterifikasi ini, asam lemak atau CPO yang sudah diabsorpsi tadi, tinggal ditambahkan metanol, kemudian direaksikan sekitar, kalau dari hasil penelitian kami, itu direaksikan selama 1 jam. Selama 1 jam untuk menggunakan katalis geopolimer, gunakan katalis geopolimer dengan perbandingan ini yang paling paling cepat itu adalah GP3 geopolimer yang sudah dimodifikasi menggunakan peroksida, konsentrasinya sebanyak 30% itu sudah mengkonversi seluruh asam lemak yang ada pada CPO tersebut dikonversi menjadi metil ester sehingga dari hasil penelitian kami disimpulkan bahwa dalam waktu 1 jam saja geopolimer ini sudah bisa mengubah atau mengkonversi asam lemak menjadi biodiesel seperti itu. Selain itu juga semakin lama bahwa selama waktu 1 jam asam lemak yang dikonversi itu sebesar 91,92%. Dan selama waktu 1 jam juga masih belum mampu mengkonversi secara keseluruhan. Oleh karena itu makanya kalau dilihat dari grafik yang ada di sini, geopolimer yang paling bagus itu adalah geopolimer yang paling tidak yang bisa kami gunakan dalam eh, yang kami gunakan sebagai katalis yang paling baik itu ya bisa kami simpulkan bahwa geopolimer yang mau dimodifikasi menggunakan asam peroksida atau hidrogen peroksida sebanyak 30%. 30% itu bisa dalam waktu 1 jam saja sudah bisa mengkonversi CPO secara keseluruhan menjadi metil ester seperti itu. Nah, terus juga dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami coba melihat pengaruhnya. Kami coba melihat apakah FFA, faktor asam lemak bebas itu berpengaruh terhadap konversi. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwa eh, semakin tinggi FF kalau FFA-nya banyak, otomatis untuk konversi untuk mengkonversi biodiesel rendah seperti itu. FFA yang ada pada CPO itu memiliki peranan penting dalam proses awal untuk memproduksi biodiesel. Makanya di sini ya kami mulai dalam produksi biodiesel itu kami mulai terlebih dahulu menggunakan proses adsorpsi baru kita reaksikan dengan reaktannya berupa metanol untuk meningkatkan jumlah biodiesel yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, dari sini juga ini dari grafik ini yang yang pertama, yang GP ini merupakan geopolimer tanpa modifikasi. Terus yang GPM1 ini geopolimer yang dimodifikasi menggunakan hidrogen peroksida 10%.
GP2 dan yang lainnya ini sampai GP6 sampai 60%. Nah, dari hasil yang dilakukan itu menunjukkan bahwa geopolimer yang dimodifikasi menggunakan hidrogen peroksida untuk meningkatkan kemampuan dari katalis tersebut dalam mengkatalisis produksi biodiesel. Terus juga kenapa kami perlu tambahkan hidrogen peroksida? Yang pasti tujuannya untuk meningkatkan eh, pori-pori dari geopolimer tersebut. Pori-pori pada geopolimer ini sangat penting sekali untuk mempercepat atau membantu dalam proses reaksi karena reaksi eh, proses transesterifikasi itu terjadi dalam pori-pori geopolimer. Jadi nanti trigliserida atau asam lemak atau lemak yang trigliserida yang ada pada CPO bereaksi dengan metanol itu pada pori-pori pada pori-pori dari geopolimer seperti itu. Nah, kenapa geopolimer ini bisa menjadi katalis? Karena yang pertama, geopolimer ini memiliki gugus situs asam atau memiliki sifat-sifat sifat-sifat basa maksudnya. Sifat-sifat basa yang bersumber dari aktivator yang digunakan dalam produksi biodiesel di mana aktivatornya di sini adalah natrium hidroksida terus juga natrium hidroksida dan natrium silikat. Gugus natrium itu menginisiasi proses esterifikasi, menginisiasi eh, transesterifikasi atau menginisiasi pengubahan trigliserida menjadi metil ester atau dalam hal ini ya bisa dibilang terbentuknya biodiesel tersebut. Nah, dari hasil penelitian ini, dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan ini juga sudah kami publikasikan. Salah satunya itu sudah kami publish kemarin di awal 2025. Ini sudah kami publish di jurnal terindeks Scopus. Dan satunya juga sedang kami proses dalam eh, di jurnal terindeks Scopus juga di jurnal Q2 dan sekarang masih under review. Dan dari hampir semua luaran penelitian itu tersebut kami eh, tulis di sini kami susun menjadi sebuah buku geopolimer multifungsi karena ini merupakan salah satu luaran dari penelitian kami gitu. Nah, selain itu juga kami ucapkan terima kasih kepada penulis hemat yang sudah menjadi wadah bagi kami untuk ibaratnya mempublikasikan atau sebagai wadah dalam publikasi hasil riset-riset kami sehingga riset kami bisa di tidak hanya kami sendiri yang mengetahui, tapi bisa dipelajari oleh halayak ramai seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berbagi, walaupun hanya sedikit. Ini berkenaan dengan riset saya tentang pengembangan katalis biodiesel. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Sana. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini mengenai geopolimer sebagai katalis dalam produksi biodiesel. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menuliskan uh, pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun menggunakan fitur respon.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin saya boleh Mbak? Ya, silakan Bapak. Baik, makasih Mbak Sana. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran ya Mbak ya? Kedengar Pak? Halo, Halo, kedengar Pak? Ya, terdengar ya? Baik, silakan Bapak. perkenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Terima kasih atas ini ya, insight karena memang ini topik yang lagi memang diangkat untuk di apa namanya ya, untuk menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini. Apalagi kita melihat sekarang biodiesel udah ke arah B40 ya di Indonesia. Eh jadi begini, kebetulan saya juga lagi riset tentang biodiesel nih. Nah, cuman masih problem di feedstocknya. Saya lagi pengembangan katalis heterogen. Nah, menurut Pak Ismail ya sebagai yang pengalaman di dunia biodiesel. Ini kan lagi banyak feedstock yang sudah mulai diangkat nih Pak ya, bahan bakunya dari berbasis sawit. Mana yang efisien kalau untuk menjadi bahan baku? Apakah CPO? Ada lagi satu namanya POME Pak. Nah, ada namanya POME itu limbah cair kelapa sawit itu juga kayaknya punya potensi itu. Terus apalagi ya banyak sekali sebenarnya potensi-potensi stok yang bisa diangkat jadi bahan baku pembuatan biodiesel. Mungkin bisa memberikan apa ya sedikit informasi. Kira-kira kalau menggunakan geopolimer itu ada selektivitasnya nggak sih terhadap bahan baku biodiesel yang digunakan atau memang khusus CPO saja ini yang terbukti baik gitu ya. Tapi mungkin butuh apa namanya ya, butuh kajian lebih lanjut sih ya. Karena memang untuk yang POM ini kan kadar airnya tinggi ya, FFA-nya juga tinggi. Mengingat kalau untuk biodiesel kan FFA-nya harus turun dulu ya di bawah 5%. Dan bagaimana nantinya ke depan tantangan untuk biodiesel ini agar bisa apa ya namanya ya, bisa lebih praktis dan efisien dalam menghasilkan biodiesel yang ramah lingkungan. Mungkin itu dulu Mbak Sana. Terima kasih atas informasinya, insight-nya dan sebagainya. Terus satu lagi ketinggalan. Tadi saya melihat ada penggunaan H2O2 untuk menurunkan FFA. Itu sebelum transesterifikasi apa pas preparasi awalnya ya? Tinggalan saya. Dah, itu aja dulu Mbak Sana. Terima kasih. Salam kenal Pak Ismail ya. Saya Ferry dari Bangka Belitung, Mbak Sana. Salam kenal Pak Ferry. Kami dari Bangkinang Pekanbaru Riau. Baik, terima kasih kepada Bapak Ferry, kepada Bapak Ismail, silakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih, Mbak. Ya, salam kenal Pak Ferry. Ya, memang bahan baku untuk produksi biodiesel sebenarnya sudah banyak sekali ya dikembangkan. Dari kelapa sawit itu tidak hanya CPO, tapi yang ada namanya seperti yang disebutkan tadi, POME, palm oil meal effluent. Itu juga memang kadar airnya sangat tinggi. Nah, memang dalam produksi biodiesel itu kadar ini sangat mempengaruhi dari keberhasilan untuk memproduksi biodiesel. Karena dari ya ini dari pengalaman kami juga dan juga berdasarkan dari peneliti-peneliti terdahulu itu menunjukkan bahwa kadar air yang maksud dipersyaratkan dalam produksi biodiesel itu biasanya sekitar 1% atau bahkan lebih sedikit. Dan pengalaman kami juga di tahun 2018, di 2016 ketika kami menggunakan katalis quininin itu eh, kadar air di atas 1% itu ya ini kami coba ya kami melihat apakah kadar air itu mempengaruhi atau tidak.
Kami coba dari kadar air di bawah 1%, terus 2%, dan 3%. Dan memang dengan kadar air sebanyak 3% itu saja untuk produksi biodiesel ini sudah, ketika kita yang coba memproduksi biodiesel ini kan jadi penghambat, menyebabkan kegagalan atau yang dihasilkan itu menjadi lebih sedikit seperti itu. Nah, kalau melihat dari feedstocknya, mana yang lebih potensial untuk dikembangkan tentunya. Kalau dilihat dari segi proses yang akan digunakan dalam produksi biodiesel, yang pastinya sangat potensial itu yang pasti CPO, karena proses-proses preparasi dari eh, feedstocknya itu tidak perlu eh, melewati beberapa proses, prosesnya tidak terlalu panjang gitu. Tapi kalau dari bahan baku yang feedstocknya seperti pome itu FFA-nya eh, lumayan tinggi, bisa ya ada biasanya 3%, ada yang sampai 5%, bahkan ada yang di atas 5%. Tentunya akan tentunya proses preparasi bahan bakunya akan lebih susah, memakan waktu lebih lama, dan otomatis ketika kita hadapkan terhadap industri, tentunya cost yang dikeluarkan akan lebih banyak seperti itu. Tapi bisa juga menggunakan pome ya seperti tadi, tapi katalis yang digunakan mungkin bisa lebih spesifik terhadap katalis yang bersifat asam seperti itu. Seperti ya yang umum digunakan biasanya itu kalau katalis yang homogen ya seperti H2SO4, HCl dan yang lainnya. Cuman kalau untuk industri sudah sangat tidak disarankan untuk menggunakan katalis tersebut karena sangat korosif dan tidak ramah lingkungan seperti itu. Nah, kalau dari riset kami, katalis yang untuk bersifat asam dengan bahan baku pome atau kami juga pernah menggunakan bahan baku sludge oil dengan kadar asam lemak bebasnya itu bisa mencapai 70-80%, itu kita menggunakan katalis eh, aluminium chloride yang diembankan terhadap kaulinit, atau bisa menggunakan katalis, kemarin kami menggunakan katalis kaulinit. Nah, kalau menggunakan katalis-katalis yang heterogen tentunya akan mempermudah proses pemisahan, dan hasilnya juga cenderung ya kalau hasilnya sih relatif ya, karena kalau dari penelitian yang kami lakukan itu memang tidak bisa mengkonversi secara keseluruhan dari feedstock seperti itu. Jadi masih produk sampingnya juga banyak, juga feedstocknya tidak terkonversi secara keseluruhan. Nah, terus juga tadi kalau berbicara tentang apa namanya ya, eh tadi, oh, saya agak lupa tadi satunya berhubungan dengan ini. Tapi kalau untuk penggunaan peroksida dalam proses produksi biopolimer itu, sebenarnya peroksida itu bukan digunakan ketika akan produksi biodiesel, tapi ketika akan digunakan dalam produksi biopolimer. Tujuannya untuk apa? Penambahan peroksida untuk memperbesar ukuran pori-pori dari geopolimer. Jadi di preparasi geopolimer awal kita sudah tambahkan peroksida terlebih dahulu untuk memperbesar pori. Karena pori-pori dari geopolimer ini memiliki peranan penting, memiliki peranan kunci dalam keberhasilan konversi trigliserida menjadi biodiesel seperti itu. Dan ya mungkin Pak Ferry nanti bisa, ya kita bisa kolaborasi kayaknya nih berhubungan dengan biodiesel. Ya, karena memang banyak sekali sebenarnya dengan feedstock yang ada kita bisa memanfaatkan bahan baku yang ada gitu. Bahan baku yang ada dan katalis-katalis sebenarnya sudah banyak sekali katalis yang dikembangkan. Yang dikembangkan apalagi ya di Bangka itu kan saya rasa banyak eh, mineral-mineral atau logam-logam yang bisa dijadikan sebagai salah satu katalis untuk mengefisienkan proses produksi biodiesel seperti itu. Mungkin itu saja. Cuma tadi saya kayaknya agak lupa satu pertanyaan dari Pak Ferry. Apa ya? Saya lupa tadi. Berhubungan dengan apa tadi ya?
Mungkin itu aja dari saya, Mbak Sana. Baik Mungkin nanti Bapak. kalau ingat saya tambahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Pak Ferry, atau mungkin nanti Pak Ferry bisa memberikan pertanyaannya lagi tadi. Kita ke kolom chat dulu ya Bapak. Ada pertanyaan dari Nani Tri Utami. Pertanyaannya, bagaimana dampak modifikasi dengan HO2 terhadap struktur molekul dan posositas biopolimer dalam konteks aplikasi adsorben dan katalis? Mungkin kepada Bapak Ismail untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nani Tri Utami. Oke, terima kasih, Mbak. Untuk Bu Nani, salam kenal juga ya, Bu Nani ya. Untuk ini kan bagaimana dampak modifikasi dengan H2O2 terhadap struktur molekul. Nah, seperti kita ketahui bahwa geopolimer itu struktur molekulnya bukan molekul kristal tapi molekul amorf. Strukturnya tidak tersusun rapi. Dia lebih mudah untuk apa ya? Tidak, intinya tidak tersusun rapi. Nah, dengan penambahan H2O2 atau hidrogen peroksida, ini yang pertama dari pori-pori atau ya pori-pori itu dari ukuran pori hidrogen peroksida, ukuran pori dari geopolimer yang pertama itu sangat kecil sebelum dilakukan modifikasi. Dari data yang kami peroleh itu ukuran porinya bentar, saya lupa. Di kisaran berapa, intinya ukuran porinya itu yang pertama sangat kecil sekali, sangat kecil. Dan juga dari slide yang kami tunjukkan, dari hasil riset kami juga, geopolimer yang belum dimodifikasi itu ketika dijadikan sebagai adsorben, itu kemampuan untuk mengabsorpsinya hanya berkisar 30,7%. Dan setelah dilakukan modifikasi dengan geopolimer, ukuran porinya itu cenderung meningkat lebih jauh. Ukuran porinya dari 30% menjadi 84%. Nah, ini menunjukkan bahwa penambahan hidrogen peroksida itu meningkatkan ukuran pori yang semula kalau tidak salah ukuran, bentar, bentar ya saya cek dulu. Kalau di hasil riset kami itu menunjukkan bahwa eh, ukuran geopolimer, ukuran porinya, ukuran pori, bentar Mbak, saya lupa ukuran porinya karena kemarin dari data yang kami peroleh itu ukuran pori. Hmm, Taruhan ya. Saya lupa ukuran, lebih tepatnya ukuran pori berapa, tapi dengan penambahan hidrogen peroksida itu meningkatkan ukuran pori. Nah, eh, pori ini sangat berperan penting karena tadi di awal untuk semakin besar pori, otomatis kemampuan absorpsinya, terutama absorpsi FFA dan kalau bahan bakunya CPO itu mampu mengabsorpsi juga dari beta karoten yang menghambat dalam proses reaksi esterifikasi seperti itu. Nah, makanya beberapa penelitian juga, kemarin juga saya sedang
ya pas searching itu juga ada melihat bahwa dari peneliti di China itu melakukan modifikasi peningkatan pori dari geopolimer itu dengan penambahan malah dengan penambahan asam lemak bebas gitu. Nah, tujuannya penambahan asam lemak bebas itu kan kalau dari segi ukuran yang ditambahkan seperti asam lemak bebas itu kan otomatis ukuran ukuran molekulnya lebih besar. Nah, otomatis dengan penambahan ukuran molekul lebih besar akan membuat pori-pori dari geopolimer itu akan semakin meningkat. Ukuran pori semakin meningkat akan meningkatkan kemampuan absorpsi. Tapi ya otomatis tidak ini tidak apa ya? Apakah akan meningkatkan dari kemampuan sifat katalisisnya itu belum tentu karena daripada eh, semakin besar pori otomatis situs aktif dari geopolimer itu bisa saja menurun karena jumlah situs aktifnya menurun artinya reaksi kimia yang terjadi yang dikatalisis oleh geopolimer itu bisa saja menurun seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya jawab dari pertanyaan Bu Nani. Ya mungkin kayaknya kurang lebih sama untuk pertanyaan dari Rafael itu ya, Pak Rafael. eh, apa saja kelebihan? Nah, ya kalau kelebihannya dari katalis yang lain, dari katalis yang biasanya, yang misalnya yang umum digunakan seperti HCl, H2SO4 yang lainnya. Kalau HCl itu atau ya seperti kita ketahui HCl merupakan eh, katalis yang fasanya adalah fasa cair. Proses pemisahannya otomatis lebih susah dibandingkan katalis biopolimer yang fasanya padat seperti itu. Kalau dari kekurangannya, kalau dilihat dari kekurangan geopolimer ini sebagai katalis, eh, kata eh, kekurangannya yang saat ini kami pertama tadi, ya kalau kekurangannya karena tadi tidak ya ya ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Ferry tadi. Apakah selektif atau tidak seperti itu? Nah, kekurangannya memang katalis dari geopolimer ini hanya bisa digunakan untuk bahan baku atau feedstock yang memiliki FFA di bawah 5%. Karena ketika kami coba menggunakan bahan baku, feedstocknya, bahan bakunya itu di atas 5%, itu tidak bisa terbentuk geopolimer. Yang terjadi hanyalah meningkatkan jumlah sabun yang dihasilkan. Terus juga ya kalau kelebihannya yang pasti pertama kelebihan dari geopolimer sebagai katalis ini dia mampu menurunkan FFA bisa berfungsi ganda, bisa sebagai adsorben untuk menurunkan FFA-nya dari CPO dan juga bisa sebagai katalis seperti itu. Selain itu juga katalis ini dari geopolimer ini dari pengujian yang kami lakukan itu bisa digunakan sebanyak 3 kali. Nah, di pengujian pertama itu bisa mengkonversi 100% di eh, penggunaan pertama. Di penggunaan kedua itu memang menurun tapi tidak drastis dari 100% menjadi 90-an menjadi 97%. Dan di pengujian ketiga, penggunaan yang ketiga dari katalis geopolimer itu mampu mengkonversi eh, 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 mampu yield yang dihasilkan itu menurun menjadi 80%. Keempat maksudnya, di penggunaan geopolimer sebagai katalis diulang 4 kali, itu tidak bisa mengkonversi trigliserida menjadi biodiesel seperti itu. Mungkin itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari geopolimer. Mungkin itu yang bisa saya jawab dulu sana. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail. Semoga terjawab jawaban dari Ibu Nani dan Bapak Rafael. Tadi juga udah langsung dijawab oleh Bapak Ismail. Kita lanjut selanjutnya ya Bapak dari Bapak Anjar. Mungkin kepada Bapak Anjar kita persilakan. Oke, terima kasih. Ibu, saya gak bisa ngepot.
Gak bisa ngisi. Penjelasan dari Pak Ismail tadi, saya memang tidak bidang ini, akan tetapi ada kaitannya dengan geopolimer ini. Kira-kira Pak Ismail bagaimana kerja geopolimer dalam mempercepat reaksi transterifikasi gitu. Dan kedua, apa keunggulan geopolimer dibandingkan katalis konvensional seperti NaOH? Itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih. Mohon pencerahannya Pak Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Anjar. Dan silakan Oke, kepada ya terima kasih Pak Anjar atas pertanyaannya. Eh, Kalau keunggulannya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, dibandingkan katalis konvensional, yang pastinya satu, yang pertama, geopolimer ini fasenya itu fase padat. Jadi untuk pemisahan katalis itu bisa menggunakan proses shaking saja, diaduk gitu. Jadi katalis ini nanti akan mengendap. Nah, kalau menggunakan katalis NaOH itu pemisahannya harus penambahan pelarut lain atau penambahan air gitu, Pak. Bisa washing. Kalau di industri itu biasanya disemprotkan dengan air di reaktornya. Nah, kalau dia menggunakan katalis geopolimer itu bahan bakunya baik itu CPO, bahan bakunya kan CPO dan metanol. Itu tinggal dilewatkan saja ke kolom yang berisi katalis dari geopolimer atau katalis padat yang lainnya gitu. Jadi tidak ada proses tidak kalau di skala industri ini yang kami rancang itu kami sedang merancang juga reaktornya untuk menggunakan katalis geopolimer ini. Kalau menggunakan katalis geopolimer itu tidak memerlukan proses pemisahan, Pak, antara katalis dengan produk yang dihasilkan seperti itu. Itu salah satu kelebihannya. Nah, kelebihan yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau menggunakan katalis konvensional seperti NaOH, itu katalisnya hanya bisa digunakan sekali saja. Hanya bisa digunakan sekali, setelah itu katalisnya langsung dibuang. Nah, tapi kalau menggunakan katalis geopolimer dari riset kami, ya karena kan kami baru skala laboratorium, kami masih merancang desain untuk reaktornya juga, reaktor yang sesuai dengan katalis kami. Kalau dari skala laboratorium, katalis yang kami gunakan ini bisa digunakan sampai 3 kali, Bapak. Itu salah satu keunggulan dibandingkan katalis yang konvensional. Nah, itu. Nah, otomatis ini merupakan salah satu keunggulan yang eh, sangat ya kalau di industri ini eh, sangat erat kaitannya dengan kos yang dikeluarkan seperti itu, Pak. Itu makanya geopolimer ini ya sangat menjanjikan, tapi ya seperti itu kelemahannya. Ya, bahan baku yang digunakan ini harus asam lemak bebasnya itu harus rendah. Memang kami juga sedang modifikasi geopolimer ini dengan penambahan logam-logam yang lain untuk agar bisa digunakan dalam eh, reaksi pembentukan apa tadi pembentukan biodiesel dengan bahan baku FFA-nya di atas 5% gitu. Nah, ini sedang kami lakukan. Kami lakukan tahap pengujian seperti itu, Bapak. Terus pertanyaan Bapak yang tadi yang pertama apa ya? Cara Eh, kerja. Nah, yang kedua itu apa keunggulan geopolimer dibanding katalis ya, konvensional seperti NaOH? ya, ya kalau keunggulan tadi udah. Kalau untuk cara kerja ya, Pak ya. Iya, cara kerja geopolimer dalam mempercepat reaksi transesterifikasi. Ya, ya, Bapak. Ya, seperti namanya juga, geopolimer itu adalah katalis. Katalis itu merupakan zat untuk mempercepat reaksi. Otomatis dengan penambahan geopolimer itu mempercepat reaksi. Nah, kami dulu, ya waktu saya di awal-awal melakukan riset ini di tahun 2009, waktu saya dibimbing oleh Prof. Kamerin sebagai pembimbing kami,
Itu kami coba memang mencampurkan antara metanol dengan alkohol, dengan CPO, atau dengan minyak goreng. Ya, dicampurkan 24 jam itu tidak terjadi reaksi. Karena reaksinya memang perlu dikatalisis. Nah, geopolimer ini dia menginisiasi memulai reaksi, Pak. Jadi semua katalis itu ya namanya katalis untuk mempercepat. Pernah saya menggunakan katalis lain, reaksinya itu memang berjalan lambat. Di 1 jam masih belum terbentuk. Di 2 jam baru mulai terbentuk biodieselnya seperti itu. Tapi dari geopol kami di dalam melakukan reaksi kami ada namanya mengikuti jalannya reaksi. Untuk mengikuti jalannya reaksi menggunakan di waktu 30 menit menggunakan katalis geopolimer itu biodiesel sudah terbentuk, Bapak. Biodiesel sudah terbentuk tapi memang yang terbentuk itu jumlahnya masih sangat sedikit. Eh, ya, itu kan kami melihat dari hasil reaksi yang diperoleh gitu. Makanya eh, ketika kami lihat di waktu reaksi 1 jam itu menggunakan biopolimer yang dimodifikasi dengan hidrogen peroksida sebanyak 30% di waktu 1 jam itu sudah dirubah semuanya tadi minyak goreng atau CPO menjadi biodiesel seperti itu Pak. Cuman ya memang dari hasil itu ya namanya kita melakukan pengujian Pak ya. Kita harus melihat apakah eh, sudah dikonversi semua atau tidak. Makanya kita bandingkan dengan berbagai macam geopolimer yang kami buat seperti itu, Bapak. Mungkin itu jawaban saya ke Pak Anjar. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih kepada Bapak Ismail dan terima kasih juga kepada Pak Anjar. Mungkin tadi jawaban dari Bapak Ismail juga ada beberapa yang sudah terjawab dari Ibu Irma yang menanyakan apakah katalis bioprimer dapat digunakan kembali. Tapi kalau mungkin ada tambahan dari Bapak Ismail juga dipersilakan. Oh iya, ya untuk ini katalis biopolimer itu bisa digunakan kembali atau tidak. Ya, dari hasil riset kami, dari hasil riset kami itu memang apakah bisa digunakan kembali atau tidak, itu otomatis ya seperti yang saya sampaikan tadi, biopolimer ini bisa digunakan kembali sebagai katalis sebanyak maksimal itu 3 kali. Memang sih, ini merupakan apa ya, masih belum optimal karena kalau dilihat dibandingkan dengan katalis-katalis logam yang pure logam, menggunakan barium itu bisa digunakan kalau tidak salah bisa sampai 5 kali. Cuman ya karena memang kalau geopolimer karena ada proses adsorpsi tadi FFA sebelum proses pembentukan biodiesel itu kan FFA asal lemak bebasnya itu diadsorpsi terlebih dahulu. Nah, ini otomatis akan menurunkan apa ya pori-pori dari geopolimer itu sudah terisi oleh FFA terlebih dahulu sehingga proses reaksi antara trigliserida dengan metanol itu otomatis ruangnya sudah semakin sedikit. Seperti itu. Makanya ya, dari hasil penelitian kami hanya bisa maksimal 3 kali. Ya, memang ini kembali lagi kepada makanya kami sekarang ini masih melakukan peningkatan kualitasnya dari geopolimer tersebut dengan melakukan berbagai modifikasi agar bisa digunakan beberapa kali gitu. Apakah bisa lebih dari 3 kali atau tidak? Ini memang jadi tantangan kami ke depannya. Apakah bisa ditingkatkan atau tidak? Seperti itu. Ya, mungkin dengan penambahan modifikasinya menggunakan material lain atau menggunakan bahan baku lain bisa meningkatkan kemampuan katalis dari geopolimer tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin eh, dari pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir.
Kami meminta waktu, mungkin Bapak Ismail, kami ingin mempromosikan sedikit tentang penerbit buku kami yang akan disampaikan oleh Ibu Mira kepada Ibu Mira kita berdua. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Ana. Terima kasih telah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada peserta webinar yang ikut mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Dan Masya Allah ya, Alhamdulillah materi beliau sangat luar biasa sekali. Dan ini sangat sangat sesuai dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana kemajuan kita itu yaitu melalui biopolimer dan sebagai katalis dalam produksi biodiesel. Jadi sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ismail Sastar, kami izin perkenalkan terlebih dahulu penerbit kami ya Pak, dan juga kepada peserta-peserta juga. Izinkan sebelumnya perkenalkan saya Nora, saya administrator nulis hemat, dan saya yang langsung berkomunikasi dengan Bapak Astar perihal naskah beliau. Ini diterbitkan di nulis hemat. Jadi sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan kami penerbit nulis hemat, yaitu jasa kami di bidang penerbit dan juga jasa hak. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menemukan buku yang jurnal seperti Bapak Ismail Hasan yang sudah menerbitkan jurnal beliau yang terbit ISBN yang dibantu oleh kami sendiri. Sebelumnya perkenalkan kami ada 5 penerbit yang akan diterbitkan. Yang pertama yaitu kami ada paket hemat. Nah, jadi paket hemat itu biayanya Rp500.000. Mungkin Bapak Ibu ada yang seperti buku umum, buku ajar, referensi dan monograf yang ingin diterbitkan, bisa dibantu oleh kami ya Bapak Ibu, yaitu melalui dengan paket hemat biayanya Rp500.000. Dan ini itu kami memberikan template Bapak Ibu yang menyesuaikan dengan biaya tersebut seperti itu. Kami juga ada yang kedua paket paket tunggal yaitu Rp1 juta. Untuk biaya Rp1 juta ini Bapak Ibu cukup memberikan naskah mentahnya kepada kami. Jadi kami mulai dari cek pemitin, turunkan pemitin, sampai terbit dari SBN itu kami bantu ya Bapak Ibu seperti itu. Yang kedua, kami juga ada yang ketiga yaitu kami ada paket konversi. Nah, sesuai dengan yang saat ini yang dilaksanakan oleh Bapak Ismail Astar, beliau sudah menerbitkan seperti jurnal, penelitian, skripsi dan lainnya yang ingin dikonversi agar bisa terbit dari ISBN itu bisa dibantu oleh kami Bapak Ibu. Contoh sekarang yaitu Bapak Ismail Astar yang menerbitkan jurnal beliau agar bisa terbit dari ISBN yang dibantu konversi oleh kami seperti itu. Jadi minimal terbit jurnal ini halamannya 75 agar bisa terbit dari ISBN. Mungkin ada beberapa gabungan jurnal Bapak Ibu mungkin yang ingin diterbitkan dari ISBN dan bisa menjadi sebuah buku itu bisa dibantu oleh kami Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya yaitu kami juga ada paket ghostwriter. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak sempat untuk menerbitkan naskahnya, tetapi ada outline atau judul atau ide dari Bapak Ibu yang ada tapi tidak sempat untuk menyelesaikan naskah tersebut begitu. Kami bisa juga bantu Bapak Ibu dengan biaya Rp4 juta, tetapi sini juga sudah mendapatkan HKI, sudah mendapatkan 4 sampel buku fisik, sudah hardcover juga begitu. Jadi dengan biaya 4 juta ini Bapak Ibu tinggal memberikan judul dan outline-nya saja, itu kami semua yang bantu dari mulai buat naskah sampai naskah Bapak Ibu terbit dari ISBN. Dan yang terakhir kami juga ada paket kolaborasi ya Bapak Ibu. Kolaborasi bab ini biayanya itu senilai 150 per bab. Mungkin ada Bapak Ibu yang misalkan nih ingin berkolaborasi dengan Bapak Ismail Astar atau mungkin Bapak Ismail Astar ada ide untuk berkolaborasi buku seperti geopolimer yang terbaru atau bagaimana. Nah, nanti bisa diajak rekan-rekannya begitu untuk menerbitkan kolaborasi buku ini. Dan biayanya itu cukup lumayan ya Ibu, itu lumayan murah menurut kami, yaitu senilai 150 per babnya. Jadi satu buku itu bisa menerbitkan lebih dari 13 orang. Satu bab per bab itu biaya 150.000 seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk paket hemat, konversi, dan yang lainnya itu kami sudah memberikan fasilitas-fasilitas seperti royalti 20%, juga mendapatkan 3 sampel buku fisik, dan juga ada yang mendapatkan HKI juga seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang buku umum, referensi, craft atau ingin berkolaborasi, atau mungkin juga ada jurnalnya yang terbitkan seperti Bapak Ismail Astar, boleh hubungi kami langsung dengan Bapak Ibu perihal naskahnya tersebut begitu. Apakah bisa diterbitkan dari SBN atau tidak?
dan bisa juga konfirmasi melalui admin kami yang lainnya, dan kami akan langsung hubungi Bapak Ibu bagaimana dan apakah bisa diterbitkan BRSBN atau tidak, seperti itu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ismail Astar dan juga peserta-peserta webinar pada sore hari ini. Saya Nora, Administrator Nulis Hemat, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nora. Dan bagi peserta webinar yang ingin menerbitkan bukunya di Nulis Hemat Indonesia, mungkin bisa menghubungi admin kami ataupun bisa mengcek di sosial media Nulis Hemat Indonesia. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ismail atas penyampaian materi yang telah disampaikan, yang sangat luar biasa, yang semoga sangat bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin lebih tahu lagi tentang geopolimer, mungkin kita ada kesempatan di lain waktu untuk bisa bertemu lagi dengan membahas materi seperti ini. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu, silakan untuk men-on-kan kameranya karena ada sesi dokumentasi. Silakan bagi Bapak Ibu yang kameranya masih off untuk di-on-kan dahulu. Izin. Silakan Bapak Ibu untuk men-on-kan kameranya. Oke, kita mulai untuk sesi dokumentasinya. Silakan untuk menghadap kepada kamera. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah menyempatkan waktunya. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk webinar pada siang hari ini. Kami sebagai pemberi acara, saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya akhiri webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sana. Terima kasih Kakak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi link atensi, harap terlebih dahulu untuk follow media sosial kami, karena itu juga salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar. Terima kasih. Izin live ya Mbak ya? Izin live ya? Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Nggak ada yang masuk sih? Nggak ada yang ngisi kan? Ya, Bapak ada yang nggak bisa tuh? Masuk ke emailnya kan?
Baik kok, bisa kok. Mau send screenshotnya. Halo, tapi kok aku kok nah, soalnya kata sekarang ngatur